Tahun 1894, tentara Belanda menyerang habis-habisan kerajaan Mataram, Lombok yang dipimpin Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Pada tanggal 8 November 1894, Belanda secara sistematis menembakkan meriam ke posisi pasukan di Cakranegara sehingga menghancurkan istana. Meski tentara Belanda berhasil mengalahkan kerajaan dan menguasai Lombok, tapi dalam perang ini pasukan Belanda mengalami kerugian besar karena mendapat perlawanan hebat pasukan kerajaan. Mereka mengalami kerugian yang signifikan baik dari segi personil maupun biaya. Perang Lombok bukan hanya menimbulkan korban jiwa di pihak Belanda, tetapi juga memicu perlawanan sengit dari masyarakat Lombok. Panglima perang kakek saya itu masih umur 5 tahun kalau nggak salah. Beliau tuh ditandu gitu. Beliau tuh memimpin perang, tinggal beliau merintah saja gitu. Sebenarnya kita tidak pernah kalah sama Belanda, tetapi kita itu bahasa kasarnya ditipu lah. Ditipu ya? Ya, kalau nggak salah di Jeddah atau Madinah ya, biar nggak salah saya. Iya, iya. Beliau punya khusus beliau menyiapkan untuk tempat perkampungan orang Lombok yang pergi ke Arab Saudi. Nah, makanya kalau ada orang mungkin buat sejarah baru, saya yakin pasti dia akan kualat. Yakin saya. Halo Tribuners, saat ini saya berada di Taman Mayura dan sekarang saya bersama Anak Agung Made Jelantik, keturunan Raja Cakranegara ke-9. Selamat sore Pak, sehat? Sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sekarang kita ada di salah satu situs ini, namanya Balai Kambang. Pak, ini Balai Kambang ini apa Pak? Ya. Balai Kambang ini pada masa dahulu ini dimanfaatkan sebagai Ratkerta. Oh gitu. Atau peradilan adat. Oh gitu. Jadi ini salah satu peninggalan kerajaan Tribuners. Kita kayaknya boleh masuk ke dalam? Boleh, silakan. Kita ngobrol-ngobrol di situ kayaknya. Gila. Di zaman kerajaan sudah seperti ini Pak ya? Iya, sudah seperti ini. Oh gitu. Dan bentuknya tidak berubah? Ada perubahan jelas. Oh gitu. Ada perubahan. Jadi, maksudnya yang ada kolamnya, ada balai kambangnya, oh, masih itu tetap tetap masih ya, tetap, seperti ya. itu memang Iya. ya. Dan dulu balai kambang ini berfungsi sebagai apa tadi Pak? Balai peradilan atau kalau tempat dulu musyawarah? lebih sering ya itu tempat musyawarah juga. Yang jelas dulu pernah dijadikan tempat peradilan adat di sini. Oh, gitu. Jadi kalau yang bersalah melanggar adat, Ya, memang setiap ada persoalan di masyarakat pasti diselesaikan. oh diselesaikan di sini ya. Iya. Dan ini salah satu peninggalan zaman kerajaan yang masih berdiri kokoh sampai saat ini Pak ya? Iya, betul. Itu dibangun tahun berapa Pak ini? Kalau ini sekitar 1700-an. 1700 ya. Itu baru di awal-awal apa istilahnya kerajaan Cakra atau kerajaan Lombok, kerja apa namanya? Kerajaan Cakra kita. Kerajaan Cakra. Negara ya. Oh gitu. Ya. Tempatnya enak sekali Pak di sini. Ada sejuk ya. Jadi tadi saya masuk itu di sini warga banyak olahraga. Di tengah kota, tapi udaranya seger banget. Beda sekali sama yang di pinggir jalan itu. Betul. Jadi memang Taman Mayura ini kita memang buka untuk umum lah. Umum. Jadi bagian daripada boleh kita katakan mungkin apa ya, wisata sejarah. Wisata sejarah ya. Kemudian sebagai ruang terbuka hijau gitu. Jadi kita buat Mayura ini menjadi bagian daripada yang membuat masyarakat bisa berekreasi. Berekreasi ya. Ya Pak, di sini tempatnya memang sangat asri. Meskipun di tengah kota tadi ya, tapi masuk ke wilayah Taman Mayura ini asri, enak, ada air, kemudian ada balai kambang di sini. Dari sini view-nya bagus, ada warga sedang jalan-jalan. Memang kerajaan dulu sudah men-setting ini untuk tempat peristirahatan dan juga untuk relaksasi kayaknya Pak ya.
Jadi Taman Mayur ini dibuat ya memang buat keluarga raja. Keluarga raja. Ya. Jadi hampir sebagian besar taman-taman dibuat itu memang bagaimana kita bisa di sana untuk apa ya? Seperti bahasa sekarang tuh healing ya Pak. Healing. Iya. Tapi yang menarik yang di sini tuh salah satu keunikannya itu di sini beberapa situs atau patung-patung yang ada di sini tuh ada singa, ada bahkan melambangkan keberagaman katanya di sini. Jadi memang sudah tercipta dari zaman dulu Pak ya? Iya emang sudah dari zaman dulu. Jadi raja pada waktu itu menghargai setiap apa yang menjadi kayak kita bilang prestasi yang dibuat oleh rekan-rekan beliau, sahabat-sahabat beliau. Oke. Karena di sini kan kalau kita lihat kan sementara apa ya kesannya Bali. Kesannya banyak. Tapi sebenarnya di sini ini ada beberapa ini. Misalnya contohnya ini kaitan dengan ornamen Cina. Gitu. Oh iya. Hari ini mungkin saya akan spesifik ingin tahu cerita dari Anak Agung Made Jelantik soal sejarah. Ini momentum Agustusan sebenarnya kan. Dan salah satu yang saya baca Kerajaan Mataram waktu itu yang di Cakranegara ini salah satu yang melakukan perlawanan yang cukup kuat dan dahsyat melawan Belanda gitu tahun 1894 kalau nggak salah. Nah ini saya pengen tahu langsung dari keluarga keturunan keluarga kerajaan itu seperti apa cerita itu masih nggak sampai hari ini dituturkan ke generasi saat ini. Ya memang terkait masalah sejarah ini kan memang kita harus terus gali. Jadi saya pun juga masih terus menggali. Gitu. Iya. Karena apa? Gitu. Belanda ini kan hebat. Jadi gimana caranya menghapuskan sejarah itu, kemudian bagaimana caranya menghilangkan jejak daripada kekuasaan itu. Ini memang fakta terjadi. Tetapi yang namanya sejarah tidak bisa dihapuskan. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi, memang Belanda mengakui sesungguhnya kerajaan Cakranegara ini adalah kerajaan yang paling kuat. Bahkan di Nusantara, bukan di Nusantara. Kenapa itu diakui salah satu yang kuat? Ya karena Belanda kan 2 kali melakukan agresi. 2 kali? Gagal. Bahkan sampai ada jenderal meninggal di sini, Jenderal Pangham itu. Jenderal Pangham. Ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Lombok ini tidak bisa dijajah. Itu agresi yang pertama dan kedua itu tahun berapa? Di tahun yang samakah atau? Ya mungkin beda-beda sedikit lah. Ya. Jadi namanya pemerintahan mempersiapkan pasukannya untuk menyerang sebuah kerajaan atau pemerintahan lain, ya memang pasti butuh waktu. Jadi agresi yang pertama itu dicoba sama Belanda tapi gagal gitu. Gagal ya. Kedua juga gagal. Akhirnya yang ketiga itu Belanda coba mengajak rajanya untuk berdamai di atas kapal. Iya. Karena waktu itu bahasanya sih takut nanti masyarakat itu tiba-tiba akan menyerang kalau tidak diadakan di atas kapal. Itu bahasanya. Diadakan di atas kapal, akhirnya raja berikut keluarga dan pengikutnya diberangkatkan ke Batavia gitu. Setelah sampai di Batavia, terdengarlah ledakan meriam. Gitu. Raja bertanya, loh, kok bisa ada ledakan meriam? Gitu. Kita mau perang atau gimana ini? Katanya tadi mau damai. Akhirnya pejabat Belanda waktu itu mengatakan, tuanku ini sudah berada di negara kami. Nah itu. Jadi sebenarnya kita tidak pernah kalah sama Belanda, tetapi kita itu bahasa kasarnya ditipu lah. Ditipu ya? Ya. Jadi dia dinyatakan kalah, bukan kalah, dinyatakan kalah, beda dengan kalah. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Jadi fakta-faktanya jelas, beliau itu turun di Batavia itu masih digelar karpet merah. Masih ditandu beliau ke tempat yang disediakan oleh Belanda. Berarti kan Raja Anak Agung Gede Ngurah ini kan tidak pernah
meninggal atau gugur dalam perang kan? Oh, enggak pernah. Tidak pernah. Iya. Dia sampai detik terakhir tetap melakukan perlawanan gitu. Iya, melakukan perlawanan. Bahkan beliau di pengasingan juga tetap diminta menyatakan menyerah, tidak pernah menyatakan menyerah. Sehingga keluarga-keluarga beliau, termasuk anak beliau, salah satunya anak Agung Ayu Praba yang masih di Lombok ini, berikrar untuk melakukan perang puputan. Nah itu yang paling saya ingat itu. Itu bahkan sampai kemana-mana ceritanya. Iya, Bahkan di beberapa novel Pramudia, iya, di salah satu novel Pramudia itu ada dikenal perang Lombok. Iya. Bagaimana gigihnya rakyat Lombok itu melawan penjajah Belanda waktu itu. Iya. Itu kalau dari penuturan apa sebenarnya yang terjadi dalam waktu itu? Artinya kan Belanda dengan kekuatan Iya. besar datang ke sini, kemudian ya katakanlah kenapa kalau raja-raja lain bisa ditaklukkan dengan waktu yang singkat? Kenapa? Apa sih yang dipunya waktu itu oleh Raja Mataram di Lombok ini sehingga bisa melakukan perlawanan sekuat itulah? Ya itulah sebenarnya kehebatan Raja Cakra ya. Jadi beliau ini punya kekuatan magis, kekuatan alam beliau punya ya. Jadi beliau itu mengandalkan apa ya, kekuatan alam. Jadi seperti penuturan dari ya katakanlah pengikut-pengikut beliau yang masih hidup waktu saya masih apa ya muda. Bertanya gitu. Jadi dulu Panglima perang kakek saya itu masih umur 5 tahun kalau nggak salah. Beliau tuh ditandu gitu. Beliau tuh memimpin perang, tinggal beliau merintah saja gitu. Merintah, serang, lawan, maju, itu seperti itu aja gitu. Turunkan saya di sini seperti itu. Jadi dulu waktu Belanda melakukan katakanlah perlawanan gitu, kita kan diserang gitu. Belanda menembak dengan senjata ininya kan udah punya senjata otomatis senjata kalau api dulu. ya. Kita kan masih nggak punya yang begitu-begitu. Tembak tetapi ternyata tidak menembus. Pasukan beliau itu tidak tertembus apalagi beliau. Jadi terkesan pelurunya itu nyangkut di pakaiannya. Seperti itu. Nah itu kekuatan-kekuatan alam dipakai sama beliau. Termasuk juga di bom gitu. Ternyata bomnya itu keluarnya bukan ini lagi apa serpian-serpian besi dan sebagainya, air keluar gitu. Airnya pasukannya mandi katanya dengan itu. Itu bahasa-bahasa itu yang saya dengar dari pengikut-pengikut kakek saya gitu. Atau apakah memiliki strategi perang yang sangat jitu untuk kalau strategi perang melawan pasti, persenjataan modern sudah pasti gitu, karena kalau beliau juga tidak punya strategi ya pasti akan kalah juga dia gitu. Kalah dalam waktu cepat lah gitu. Karena dulu kita kan masih sifatnya masih apa ya, tradisional. Itu sampai berbulan-bulan itu perang itu kan? Woi, kalau berbulan-bulan mungkin bukan berbulan-bulan lagi, bertahun-tahun bahkan. Karena kan namanya Belanda kan selalu mencoba. Ya. Jadi dulunya seluruh masyarakat di Lombok ini tidak akan tenang ketika dia tidak menyebutkan tanah-tanah miliknya itu adalah atau usaha-usaha miliknya atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan bukan perintah dari raja. Pasti siapa yang nyuruh ini? Tuan raja gitu. Nanti Belanda itu akan komunikasi dengan raja. Jadi tidak serta-merta langsung pribadi gitu, enggak. Itulah hebatnya Lombok gitu. Seharusnya kita bangga. Ya, jadi seperti itulah yang saya dengar gitu dari cerita-cerita orang-orang dulu. Makanya seluruh tanah-tanah yang di Lombok ini ya memang pemberian raja. Itu nggak bisa ditampik gitu. Nah, makanya kalau ada orang mungkin buat sejarah baru, saya yakin pasti dia akan kualat. Yakin saya. Sejarah baru maksudnya kayak gimana itu? Ya pokoknya kan yang mau menghapuskan kita gitu. Jadi dalam sejarah ini tidak ada kita. Itu kayaknya agak susah, Pak. Iya. Itu kan saya pikir nggak bisa. Beberapa riset soal kerajaan di Lombok ini kan tetap mengarah ke Anak Agung Gede Ngurah. Pasti itu pasti. Sebagai raja terakhir sebelum dikuasai
Lombok ini dikuasai total oleh Belanda Iya. kan, itu tahun 1894 Betul. waktu itu. Ya, cerita apa lagi yang soal perjuangan yang Bapak tahu soal ini yang bagaimana? Jadi masalah perjuangan kita itu mungkin cukup apa ya, kalau kita bilang dari segi pertempuran itu cukup heroik. Tapi kadang kita lupa gitu. Raja di sini ini kan senang dagang beliau. Belanda ini kan juga suka dagang kan. Sama-sama pedagang. Iya, sama-sama pedagang. Jadi beliau ini men-setting juga gitu. Bagaimana bisa hasil-hasil bumi, kemudian kegiatan masyarakat itu terfasilitasi. Terfasilitasi sehingga hasil-hasilnya itu tidak serta-merta dibayar murah gitu. Nah, ini makanya dulunya kan kalau namanya apa ya, vanili, cengkeh itu kan semua barang mahal semua. Nah, Belanda hanya mau beli itu gitu. Hanya mau beli barang yang berbuah bahasanya. Akhirnya karena Belanda maunya yang enak-enak saja, akhirnya diperintah dulu masyarakat menanam pohon buni namanya. Pohon apa? Buni. Apa itu? Yang sering dipakai rujak sekarang, rujak buni kan katanya. Rujak buni. Iya. Akhirnya Belanda beli itu, tapi mau pakai apa gitu. Nah itu. Jadi waktu itu juga sudah ada apa namanya? Karena Belanda waktu itu disebut licik gitu. Kita juga licik gitu. Oh ini jauh sebelum peperangan ya. Jadi Raja Lombok ini, Raja Mataram atau Raja Lombok apa Raja Mataram? Cakranegara. Raja Cakranegara, ya? Raja Lombok ya. Itu dia salah satu raja yang saya tahu paling kaya. Iya. Karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sangat besar dan banyak dikelola dengan bagus di sini. Gitu. Dan aset-aset kerajaan hampir semua ya di. Iya memang. Jadi seperti saya sampaikan tadi, sambil berjalan kan raja ini berdagang sudah sama Belanda gitu. Iya. Tapi karena Belanda ini tidak menghasilkan katakanlah sesuatu yang lebih dari berdagang dengan Lombok ini, akhirnya ingin menjajah. Nah inilah mulai mengadu domba dan sebagainya. Jadi sebelum 94 itu 91 kayak sudah mulai ini ya. Iya sudah. Kalau kita ini kan di awal itu kan sudah mulai sekitar 1.500-an gitu. Jadi ini berganti ya sampai Agung Ngurah Gede Ngurah ini jadi raja. Ya. Kalau yang dulu kan masih belum jadi raja. Ya. Belum jadi raja. Iya masih menyatakan diri raja kecil lah. Oh gitu. Kalau istilah di Lombok itu kedatuan. Kayak apa? Raja Mataram, Raja Cakra. Bukan kayak Pagutan, Pagesangan, Sengkungu itu. Ya kan kedatuan ya. Itu masih kedatuan. Kedatuan. Jadi belum kerajaan. Belum kerajaan. Yang baru kerajaan yang pertama ya Cakranegara. Jadi dari Mataram beliau ke Cakra. Jadi dulu pusat pemerintahnya di Mataram. Iya, iya. Kemudian beliau membuat kerajaan di sini, berpindah beliau tinggal di kerajaannya. Iya. Putra mahkotanya yang tinggal di Mataram. Mataram itu wilayah Mataram saat ini ya, berarti ya. Iya, yang di kantor gubernuran sekarang. Kantor gubernuran. Pendopo itu sebenarnya kerajaan. Pendopo iya, gubernur saat ini. Gubernuran, ya. Itu kerajaan beliau. Itu kerajaan istana negara. Istananya ya. Istana negara lah ya, sekarang. Itu yang sebenarnya bagi saya pribadi menganggap memang kita sudah banyak kok menghapuskan apa ya fakta sejarah itu. Terus apa yang kita mau jual nanti? Kalau fakta sejarah ini semua kita sudah hapus. Berarti tanah gubernuran, pendopo, termasuk kantor gubernur kayaknya dulu bagian itu bekas kerajaan dari Raja Mataram itu ya. Kantor gubernur itu kebun raja itu. Coba aja tanya orang belakang kantor gubernur tahu semua. Kebun raja. Iya, kebunnya raja. Makanya kebun raja namanya. Iya. Jadi jalan itu harus juga punya nilai sejarah lah. Nah, Pak, berarti memang Raja Lombok ini waktu anak Agung Gede Ngurah ini terkenal sangat kaya dan bahkan salah satu mampu beli kapal perang. Iya, betul. Dari Inggris kalau waktu itu. Ya, Inggris ya. Iya. Dari Jerman bahkan ada saya sempat dengar info. Karena 3 kita punya kapal perang. Oh, waktu itu punya 3 kapal perang. 3 ya.
Sri Cakra, Sri Mataram, sama Sri Ampenan. Gitu. Sri Cakra, Sri Mataram sama Sri Ampenan. Sri Ampenan. Iya. Itu pernah nyandar di sini semua atau udah beroperasi atau gimana? Oh iya, itu sudah menjadi kapal dagang itu. Oh, kapal Itu, dagang. iya. Sekaligus kapal perang gitu. Itu kapal perang yang dijadikan kapal dagang. Kapal dagang. Oke. Jadi seperti Kan waktu itu punya kapal, sebuah kerajaan punya kapal seperti itu dari saking kayanya di sini atau gimana? ya itu dari hasil perdagangan. Hasil perdagangan. Bukan seperti bahasa-bahasa orang menjajah dan sebagainya. Siapa mau dijajah bisa beli kapal perang, itu kan nggak Iya. mungkin. Itu hasil dagang. Hasil dagang. Bahkan kalau saya tidak salah, beliau beli tanah di, kalau nggak salah di Jeddah atau Madinah ya, biar nggak salah saya. Iya. Dia punya khusus beliau menyiapkan untuk tempat perkampungan orang Lombok Orang Lombok. yang pergi ke Nah, Arab haji. Saudi. Oh, gitu. Jadi Kerajaan Agung Gede Ngurah ini termasuk yang toleransinya cukup Iya, memang beliau Kuat. adalah raja yang paling toleransi. merangkul semua ya. Iya, merangkul semua. Yang Muslim dari Sasak, Iya. kemudian dari Kristen juga ya. Iya, semua pokoknya Sampai beli tanah di Jeddah khusus untuk warga Perkampungan. Lombok yang berhaji. Betul. Rakyatnya lah gitu ya. Bahkan saya sekarang nanya, siapa yang ngurusin itu? Gitu. Apa masih apa udah dijual itu? Karena punya kita juga udah banyak dijual ya oleh orang kita. Bahkan mungkin pejabat-pejabat pemerintah waktu itu gitu. Oknum-oknum Itu nggak ada yang pemerintah ngurus, waktu Pak. Semua aset-aset itu. Ya kerajaan. begini, sebenarnya dulu kan kakek saya ini meninggal, ayah saya masih umur 6 tahun gitu ya. 5 tahun. Jadi beliau tuh nggak sampai ke sana pikirannya gitu. Kalau Bapak Pak Made Jelantik ini yang keberapa? Ke-9 tadi ya. Jadi Iya, saya jadi dari Anak Agung Gede Ngurah. 89 lah. Iya. Karena masalah ini kan agak susah kita. Karena sejarah ini banyak dipegang oleh Belanda gitu. Oke. Nah, jadi data-datanya itu dibawa ke Belanda semua. Jadi kita masih agak susah kita ini. Tapi yang jelas ini kita kan keturunan yang lurus, bukan mencong-mencong gitu. Kita lurus nih. Keturunan langsung. Iya. Jadi dari buyut saya Anak Agung Lurah Gede Ngurah, kemudian ke kakek saya Anak Agung Made Barayang Wangsa, Oke. nah, kemudian ayah saya Anak Agung Biarsa, Ya. dan saya sekarang. Berarti yang ketiga, Bukan, kalau dihitung dari keleluhuran tuh ke-9. ke-9. Iya. Kalau kita hitung dari buyut, 1, terus 2, saya 3 gitu. Tapi ini kan dari keleluhuran gitu. Keleluhuran. Dari awal katakanlah keluarga kita itu. Oke Pak, jadi sekarang ada nggak situs yang momentum yang dibuat untuk mengingat bagaimana sejarah perang kerajaan Raja Mataram atau Cakranegara ini melawan Belanda? Ada nggak bekas-bekas satu situs yang dibuat? Kalau situs itu udah jelas ya, kayak di Kota Tua Ampenan itu. Oke. Itu kan masih bisa terlihat. Iya, Kota Tua Ampenan. Kemudian ini makam Jenderal Panham yang di Karangjangkong. Itu makam atau apa Pak? Makamnya itu Jenazahnya di situ atau? sudah diambil. Oh, Itu berarti petilasan. Iya, permintaan ini ya, permintaan keluarganya waktu itu. Masa Iya, kita iya. nggak kasih kan? Iya. Jadi itu dia bagian-bagian itu. Kalau yang istana kerajaan Cakranegara yang sempat dihancurkan itu yang sebelah mana Pak? Itu di sebelah barat. Yang sebelah barat Ya, ini area Ukir Kawi ini ya. Ukir Kawi. Iya. Terus itu yang dihancurkan. Iya, itu yang dihancurkan. Sekarang jadi ruko-ruko di sini. Iya. Oh, oke. Kalau boleh tahu Pak, ini di sana ada, biar generasi muda ada nggak tur misalnya supaya storytellingnya ini di sini tempatnya itu ada nggak? Sekarang kan sudah mulai itu. Apa yang namanya kemarin tuh ya? Komunitas. HSS atau Oh apa ya, iya, saya kurang Lombok ini ya. Heritage Iya, Society. itu kan sudah mulai itu. Iya. Itu. Cuma di awal emang saya sering melakukan protes gitu.
kok Anda bisa menjelaskan bagaimana leluhur kita dulu tanpa Anda melihat oh kita ini adalah bagian daripada yang Anda jelaskan. Itu yang sering terjadi. Iya. Nanti saya kasih tahu Bang Iya. Zul ini. Itu kan rekan-rekan semua itu. Iya. Kenapa kok begitu gitu? Oh Anda menganggap keturunannya udah nggak ada. Gitu. Oh. Ini yang sebenarnya kita pertegas sama siapapun. Iya. Kenapa kok berbicara seolah-olah keturunannya sudah habis? Nah ini kita masih ada. Masih ada. Saksi hidup. Iya. Termasuk peninggalan-peninggalan yang lain seperti taman-taman itu kan. Apa kita yang menikmati? Nggak ada. Nah ini harusnya campur tangan pemerintah itu ada. Janganlah kita pura-pura bodoh. Sekarang lagu aja sudah menjadi bagian daripada hak kekayaan intelektual kan. Iya. Nah sekarang kok tempat-tempat ini gimana nih? Kayak Armada kan dikomersilkan, semua lah dikomersilkan. Itu asetnya milik Pemda atau kerajaan? Ya itu kerajaan lah punya, tapi Pemda sekarang yang mengelola gitu kan. Iya. Ya cuma nantilah kita lihat gitu. Iya. Jadi mungkin melalui ini kita akan mengingatkan lagi. Tak bolehlah kita istilahnya mengabaikan sejarah. Iya. Tapi kayaknya perlu ke depan itu sehingga kita lebih mengenal lagi oh ada momentum yang tertulis jelas ya. Iya. Nah, Itu sebenarnya kan bagian yang kita harapkan. Tapi kalau boleh tahu yang kerajaan Cakranegara ini di pusat kerajaannya lah ya. Iya. Nah itu ada bagian-bagiannya kan waktu itu. Ada. Kalau boleh dijelaskan Pak, ini bagian apa dan bagaimana? Mulai Kalau dari saya mana? secara spesifik saya nggak ini ya. Jelas seperti yang kita bisa masih lihat nih ya. Di sini ada kerajaannya. Kemudian di Ukir Kawin di sebelah barat itu ada kayak tempat apa ya? Apa ya saya? Kayak zaman dulu disebut Bagawanto gitu. Bagawanto. Jadi seorang pendeta gitu Iya. yang nanti memberi nasihat ke raja. Kemudian di sebelah selatan tuh ada pasar. Ada pasar. Iya, itu pasar Cakra. Itu dulu memang pasar atau Iya, pasar kerajaan itu. pasar Ya, kerajaan? coba aja cari sekarang di pemerintahan. Jadi hampir semua kantor-kantor pemerintahan itu yang memang bekas kerajaan punya itu. Termasuk ruko sama perkampungan di Cakra ini Iya, jelas. dulu bagian dari kerajaan. Jelas. Sekarang kan sudah banyak yang mengalih fungsikan itu. Beralih fungsi. Iya, jadi dijual-jual uangnya nggak akan jadi apa. Oh gitu ya. Tapi berarti inilah tempat yang masih benar-benar Iya, ini aja masih. terpelihara lah Taman Mayura ini ya. Iya, Nah, iya. jelas kalau kita misalkan lihat masih jauh lah. Walaupun terpelihara masih jauh gitu. Karena terus terang saja yang dukung kita ini cuma sementara Pemkot lah. Iya. Masih enggak terlalu inilah. Tapi pemerintah provinsi bahkan enggak pernah mau tahu. Aduh, Pak Gubernur ini harus Iya, ini Pak Gubernur nih. Momen dunia kalau seandainya kita memang tidak intens melihat secara nyata, lebih dekat, bisa. Bisa. Iya. Iya. Oke Pak. Jadi memang di sini yang masih menjadi saksi bisu ya. Iya. Kalau di zaman kerajaan di Mayura ini sempat dikuasai sama Belanda juga Pak di Suma ya. Kalau dikuasai secara apa ya? Secara real nggak ada sebenarnya. Iya. Karena waktu itu kan sebentar saja kita di ini apa namanya di Batavia kan. Setelah itu kan Jepang masuk. Iya. Masa pemerintahan Jepang kita dibalikkan dari Batavia ke sini. Anak Agung Gede Ngurah itu setelah dibawa ke Batavia meninggal di sana atau sempat balik ke sini? Meninggal di sana. Meninggal di Iya. sana. Makam juga Di Karet Bipak beliau dimakamkan. di Karabipak. Iya. Jadi pada saat sudah balik ke sini diupayakan untuk digali apa namanya kerangka beliau itu, kemudian di Plebon di sini. Di Plebon. di apa? Di sini Di Cakra ini. Berarti kalau yang umat Hindu kan enggak ada makamnya itu ya, enggak ada. Tapi sekarang masih ada bekas di Batavia di tempatnya itu. Masih ya, Raja Lombok. Artinya ya kami harapannya gini Pak. Jadi misalnya mau tahu soal Raja Anak Agung Gede Ngurah, kan sekarang ada nama jalan aja. Ya. Tapi sebenarnya kita juga pengen pelajari foto beliau di mana, dulu di mana. Ini yang
mungkin PR kita bersama ke Iya, depan, Pak. betul. Termasuk tadi nilai-nilai perjuangan ketika membeli kemerdekaan, mungkin sejarah peperangan di sini juga bisa lebih diangkat gitu Iya, kan. betul. Dan kita lebih paham bagaimana strategi, dan kita juga mungkin masyarakat Lombok bisa lebih bangga dengan apa yang dilakukan Raja Cakra waktu itu ya. Karena ini kan sebenarnya sejarah ini kan bagian dari edukasi. Iya, itu Jadi maksudnya. siapapun pasti akan menggali sejarah gitu. Walaupun kita pendam pasti orang akan. Pasti kita akan berganti generasi juga, kan sejarah itu kan tidak akan bisa dihapus lah gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah itu nggak bisa ngelihat dari suku, ras, agama, etnis, itu nggak bisa. Jadi apa yang terjadi dulu ya begitulah. Gitu. Tapi perhatian pemerintah untuk mengangkat ini Masih belum lah. belum ya? Belum. Iya, iya. Kemarin kepala museum saya sempat ketemu tapi aduh saya Banyak birokrasi ya. masih apa ya, ada rasa kecewa gitu ketika kita ajak ngobrol aja udah kecewa gitu. Apalagi lebih dari itu kan. Iya. Semoga ke depan bisa lebih baik lah Pak Iya. ya. Minimal misalnya diingat bagaimana di sini kan termasuk perang puputan juga kan. Oh iya, kita sini sebenarnya perang puputan yang sesungguhnya gitu, Oke. di Lombok ini. Oke, itu tadi belum diceritain itu kayak gimana Pak perang puputan? Itu kita kan habis-habisan gitu. Sampai anak Agung Ayu Praba itu termasuk terbunuh lah. Gitu. Anak Agung Ayu Praba. Ayu Praba itu raja, Anak raja. anak raja. Iya. Putra. Raja kan punya 3 istri. Iya. Dende Patimah, Dende Nawang Sasi, dengan seorang Cokorda dari Bali. Cokorda. Nah, yang apa namanya Dende Patimah ini melahirkan kakek saya. Oke. Yang anak Agung Ayu Praba ini kalau tidak salah Dende ini Nawang Sasi ini yang melahirkan. Dan putra mahkota yang ibunya dari Bali. Dicampur juga ya keluarganya. Iya. Kita ini darah bercampur. Jadi tidak boleh kita memberikan keterangan yang berbeda. Karena saya juga ini sebenarnya keturunan Sasak kalau dibilang itu. Iya, iya. Itu. Jadi kalau bicara orang Sasak, Iya, saya ini keturunan Sasak. iya. Kalau orang bicara orang Sasak pasti kan apa ya kalau kita Datu kan ya. Datu. Datu. Saya ini keturunan Datu. Iya, iya, iya. Jadi kalau Anda menghina saya, berarti Anda sama menghina Datu Anda. Iya. Kalau saya menghina dan misalkan Datu Silapara, berarti saya menghina nenek moyang saya gitu. Iya. Nah, itu kadang-kadang kan tidak jelas orang mau menjelaskan itu. Ini yang terjadi di Lombok ini. Ada apa gitu. Nah, makanya saya selalu membuat ini sebagai bagian daripada edukasi. Edukasi. Itu yang penting sebenarnya. Iya. Dari sejarah yang lampau kita bisa belajar untuk Iya. memenai hari ini dan bagaimana ke depan. Pak. Betul. Itu sih sebenarnya. Termasuk di momentum hari Agustus, kemerdekaan RI, ya kita bisa mempelajari bagaimana perjuangan Iya. raja untuk mempertahankan Merefleksi kedaulatan, lah gitu. refleksi gitu. Bagaimana mana yang jelek kita buang gitu. Iya. Mana yang bagus kita teruskan lah. Gitu. Siap, Ini siap. sebenarnya bagian daripada keinginan kita gitu. Iya. Bukan kita mau apa ya istilahnya menonjolkan diri masing-masing, tidak. Iya. Inilah sebenarnya sejarah Sebenarnya di sejarah. Lombok. Bahkan tidak hanya sejarah kemerdekaan, sejarah Nusantara katanya ditemukan di sini dengan Iya. ada kitab Negara Kertagama itu, Pak. Jadi kita ini sebenarnya kan bagian daripada Jawa gitu. Dari Jawa ke Bali baru ke Lombok. Lombok, betul. Nah kebetulan mungkin leluhur saya waktu itu menyelamatkan itu. Karena di negara Kertagama itu segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan ini ada di sana. Gitu. Jadi mungkin itu beliau selamatkan itu. Sebagai bagian bagaimana apa ya jejak sejarah nenek moyang beliau mungkin waktu itu. Iya, iya. Seperti itu. Ditemukan di sebelah mana, Pak? Di sini atau di Ini di areal ini dah. area Ya, ini? Karena Taman ini dulu Mayur kan ya? jadi satu. Jadi di sini tamannya, di sana purinya gitu. Di sana purinya. Iya. Itu memang kenapa kitab itu bisa sampai di sini ya? Nah itu kurang paham juga saya gitu. Iya, Ya, karena kita ini bagian daripada Majapahit. Iya. Jadi
orang akan tahu Indonesia itu ketika membuka kitab negara Kertagama itu. Iya. Jadi di sana semua akan terbuka semua. Siap. Baik Pak, Ya, terima kasih. Ya. Ini sudah sama-sama. waktunya nanti kita. Sebenarnya saya pengen ajak keliling Ya, Anak Agung Made Jelantik untuk kita melihat secara langsung mana sih situs-situs sejarah itu. Mungkin lain kesempatan Pak. oke, terima kasih. Made ya. Lain kesempatan bisa lah, boleh. Semoga kita bisa ada kesempatan untuk ngobrol lebih dalam, Ya. melihat situs-situs peninggalan kerajaan, dan yang paling penting di momen kemerdekaan ini bagaimana mencontoh atau teladan dari semangat perjuangan melawan penjajah, Pak. Yang penting singkirkan kita politik adu domba itu. Oh, singkirkan politik adu domba. Biar semua kita- kita semua saudara, Iya. Pak. Siap. Karena kita dulu kan paling benci dengan Depide et Impera. Pak. Iya. Sekarang buktinya kita masih Politik belah itu kan. bambu ya. Iya. Berarti sama dengan Belanda dong kita. Oh, Pak, jangan sampai seperti itu ya. Iya, iya. Nah, itu pentingnya memahami sejarah itu Betul, supaya betul. kita nggak terpecah-pecah, Betul. tetap bersatu, dan kita semua Indonesia Betul. Iya. merdeka, Pak. Ya, merdeka. Makasih Ya, Anak Agung makasih. Made Jelantik, keturunan Raja Cakra ke-9. Ya. Saya sangat terhormat Ya. bisa ngobrol-ngobrol dengan Terima kasih buat Anak Ibu Agung. juga. Semoga bisa. Semoga tetap bisa memberikan informasi yang sesungguhnya. Gitu. Siap. Kadang-kadang informasi ini sering tidak sesungguhnya. Nanti kayaknya kita akan lanjut di edisi selanjutnya. Oke. Soal sejarah ini, ekspedisi di Kerajaan Cakra. Baik, Tribuners, itu dia jas merah. Jangan lupa dengan sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa memaknai hari ini dan bagaimana menentukan langkah kita ke depan. Kita jumpa di edisi trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.